Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih dalam konteks bagaimana kita bisa hidup di tengah perubahan dan tidak mengalami kematian atau tergencet atau tergerus. Dan tentunya kita perlu berubah dari mindset kita hanya sekedar memelihara dan kita berdaya cipta. Lalu juga kita berubah mindset kita, yaitu kita ingin mereproduksi, menghasilkan agen-agen perubahan. Dan menghasilkan agen perubahan dilakukan dengan mentoring. Melakukan mentoring. Nah, sebelum kita melakukan mentoring, kita perlu mengetahui dulu hal-hal apa saja yang bisa kita harus ketahui di dalam merekrut calon menti atau calon mentor. Yang pertama, mereka haruslah orang yang lapar untuk belajar. Mengapa demikian? Karena Napoleon Hill, seorang penulis, berkata, hasrat yang sudah berakar kuat dan dalam adalah titik awal semua pencapaian. Lapar akan belajar ini artinya bahwa orang-orang akan mencapai hasilnya didasarkan seberapa besar keinginan mereka untuk meraihnya. Banyak sih orang yang memiliki harapan. Orang berharap banyak. Mereka berkata, saya nanti akan ada jalan, katanya begitu. Tetapi orang yang punya hasrat, saya akan membuka jalan tersebut. Hanya sedikit orang yang memiliki hasrat luar biasa ingin membuka jalan bagi pencapaian. Makanya Rudyard Kipling ngomong begini, jika Anda tidak memperoleh keinginan Anda, itu bisa saja menandakan Anda tidak benar-benar menginginkannya, atau Anda berusaha menawar harganya. Jadi cari orang yang benar-benar lapar untuk belajar, bukan hanya ingin belajar, tetapi lapar, benar-benar punya hasrat. Lalu yang kedua adalah orang yang memiliki kapasitas. Kapasitasnya apa? Ada 7 yang kita lihat orang ini punya kapasitas. Kapasitas energi, kemampuan fisik mereka untuk terus bergerak. Kapasitas emosional, kemampuan mereka mengelola emosi. Kapasitas berpikir, kemampuan mereka berpikir efektif. Kapasitas relasional, kemampuan mereka menjalin relasi. Kapasitas kreatif, kemampuan mereka melihat pilihan dan menemukan jawaban. Kapasitas produksi, kemampuan mereka mendatangkan hasil. Kapasitas kepemimpinan, kemampuan mereka mengembangkan, memimpin orang lain dan menciptakan agen-agen perubahan yang lain. Lalu yang ketiga, mereka yang nilainya sama dengan nilai kita. Mengapa demikian? Karena orang yang hendak kita bimbing, orang yang hendak kita lakukan mentoring, mesti sama nilainya. Filosofisnya sama. Mereka harus yang seperti ini. Mau menambahkan nilai ke dalam diri orang lain. Mereka harus jadi pemberi dan ingin membantu orang lain. Lalu mereka menghargai pertumbuhan pribadi. Karena mereka sendiri, calon-calon mentor ini harus menunjukkan diri bahwa mereka menjalankan gaya hidup pembelajar. Lalu mereka jadi teladan, sehingga mereka berkata, ikutilah saya. Lalu mereka juga harus orang yang melampaui harapan. Mereka unggul. Bahkan kalau bisa, mereka adalah 80% menghasilkan mereka, bukan yang 20%. Lalu mereka harus
hidup dengan tujuan. Lalu, apakah mereka juga bisa menjadi seorang pemimpin, memimpin orang lain? Dan kita tahu bahwa di dalam perekrutan calon mentor ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prinsip, lingkungan, kondusif, peta jalan, akar dan sayap, dan tujuan. Prinsip artinya mentor yang baik dapat memisahkan kebenaran dari kepelikan dan membagi informasi-informasi menjadi prinsip-prinsip kecil yang dapat diterapkan. Jadi yang kompleks, yang rumit bisa disimpelkan, dikecilkan, sehingga mereka dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, diringkas dan mudah dipahami. Siapkah kita untuk mengerjakan tugas-tugas agar membuat prinsip-prinsip seperti ini? Lalu lingkungan kondusif. Mentor yang baik menyediakan lingkungan yang aman sebagai tempat para pembelajar mempraktekkan prinsip-prinsip yang mereka pelajari. Bersediakah kita menciptakan lingkungan yang aman tersebut agar orang-orang yang kita kembangkan memiliki tempat, bahkan tempat yang aman untuk mengambil resiko? Lalu peta jalan. Mentor yang baik memberikan para pembelajar panduan kehidupan dan menyediakan pilihan peta jalan untuk mencapai tujuan mereka. Bersediakah kita mengembangkan strategi yang bagus untuk orang-orang yang kita bimbing? Lalu akar. Mentor yang baik memberi para pembelajar landasan relasional yang kuat, ketersediaan stabilitas dan keamanan memungkinkan orang lain bertumbuh dan berkembang. Nah, di sini bersediakah kita mencurahkan kasih sayang kita, penerimaan kepada orang yang kita bimbing, serta tetap mendampingi mereka walau ketika mereka menghadapi kesulitan? Lalu sayap. Mentor yang baik membantu orang-orang melihat cakrawala baru dan terbang ke tempat-tempat yang melampaui imajinasi mereka. Ini adalah bentuk pemberdayaan sejati. Bersediakah kita mendukung orang-orang yang kita bimbing untuk terbang tinggi atau lebih jauh dari pencapaian kita sendiri? Dan kita perlu menyediakan mereka tujuan, yaitu perspektif, gambaran besar tentang tujuan. Jadi itu yang harus kita sediakan di dalam prinsip mentoring. Salam mentoring dan salam sehat untuk menciptakan perubahan yang positif. Dari saya, Mr. Sorjan.